Oke, sudah terhubung. Baik, para hadirin yang saya hormati, saya mulai acara malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, budaya salam kebajikan. Pertama-tama, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan nikmat sehat, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada acara diskusi tanya jawab terkait seputar isu-isu yang sedang hangat dibicarakan di sekitar kita saat ini. Di sini ada 3 narasumber yang akan memaparkan, memberikan pendapatnya terkait 3 tema yang kita pilih pada malam hari ini, yaitu ada tentang pendidikan, yang kedua tentang ekonomi, dan yang ketiga tentang masalah agama. Kemudian nanti ada Bapak Saputra yang akan memberikan kesimpulan dari semua materi-materi yang disampaikan oleh narasumber. Oke, langsung saja untuk mempercepat acara. Kita mulai materi yang pertama dengan tema pendidikan. Isu-isu yang hangat terkait dengan pendidikan yang akan disampaikan oleh Mas Dimas. Silakan Mas Dimas, perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Dimas Eko Saputra. Ya, cukup singkat, padat dan jelas. Mengambil tema apa, Mas Dimas, kalau boleh tahu? Mengambil tema tentang isu-isu bullying di seputaran sekolah. Bullying. Oke, langsung saja. Menurut Mas Dimas, apa itu bullying? Kata-kata yang familiar. Silakan. Bullying merupakan suatu tindakan tidak terpuji yang bertujuan untuk mengganggu dan menyakiti seseorang secara sengaja. Bullying terbagi menjadi 2, yaitu bullying secara verbal dan secara fisik. Tindakan bullying ini marak terjadi di lingkungan pendidikan dan umumnya dilakukan oleh pelajar. Secara kelompok, korban bullying di lingkungan pendidikan biasanya adalah para pelajar yang memiliki rasa percaya diri yang rendah, kurang optimis, dan memiliki power untuk menghadapi tidak memiliki power untuk menghadapi para pelaku bullying. Ya, itu tadi arti dari bullying yang lumayan jelas dipaparkan. Kemudian yang kita tahu bullying ini kan sering terjadi di sekolah maupun dunia pendidikan. Menurut Mas Dimas, mengapa bullying masih sering kali terjadi di kalangan pelajar? Silakan. Ya. Ada banyak faktor mengapa tindakan bullying di sekolah rawan terjadi. Di antaranya karena faktor kurangnya pengawasan guru, faktor kepribadian yang kurang dapat berempati pada sesama, faktor ingin menjadi perhatian dari lingkungan pertemanan, faktor ingin mempertunjukkan kekuasaan dan power kelompok, faktor pengendalian emosi yang buruk, bahkan karena faktor pernah menjadi korban bullying. Oke, jelas ya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadi bullying. Kemudian dampaknya Mas Dimas, kira-kira apa sih dampak terbesar yang dirasakan oleh korban? Dampak yang ditimbulkan dari bullying bagi korban yaitu dari sisi psikologis, di mana korban akan memiliki rasa traumatis atau trauma
dan rasa trauma tersebut akan berlanjut hingga menyebabkan korban sulit berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain, menjadi pribadi yang tertutup, bahkan tak jarang mengalami depresi hingga bunuh diri. Oke, dampaknya cukup luar biasa menakutkan. Kemudian menurut Mas Dimas sendiri, upaya pencegahan versi Mas Dimas agar tidak terjadi bullying seperti apa? Pencegahan bullying tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Butuh sinergi antar pihak untuk mencegah tindakan ini terulang lagi. Upaya pencegahan bullying yang bisa dilakukan dari keluarga. Poin pertama keluarga, yaitu dengan membangun komunikasi antara anak dengan orang tua dan memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundungan baik di rumah maupun di sekolah. Sinergi selanjutnya dari masyarakat. Masyarakat bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pengawasan terhadap kemungkinan munculnya praktik-praktik bullying di lingkungan sekitar satuan pendidikan. Jadi ada kerjasama antara masyarakat dan satuan pendidikan. Selanjutnya dari satuan pendidikan, adanya layanan pengaduan kekerasan atau media bagi para murid untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaannya. Bekerja sama dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua, dan guru. Kebijakan anti-bullying yang dibuat bersama dengan siswa. Itu contoh-contoh untuk mengatasi masalah bullying dari satuan pendidikan. Selanjutnya dari siswa bisa melakukan mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif, ikut serta membuat dan mengadakan aturan sekolah terkait pencegahan bullying, ikut membantu teman yang menjadi korban. Itu cara-cara yang untuk mencegah bullying dari para siswa itu sendiri. Terima kasih. Oke, penjelasan yang cukup luar biasa dari Mas Dimas terkait upaya pencegahan bullying. Tentunya di situ harus bersinergi Mas ya, antara pihak Siap. sekolah, pihak siswa maupun pihak orang tua. Oke, langsung saja untuk tema yang kedua, yaitu tentang ekonomi. Akan dipaparkan langsung oleh pakar ekonomi kita, Mas Widi. Silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada moderator. Tema kali ini saya mengambil tentang isu ekonomi. Jadi Isu apa itu? Tentang isu apa? tentang sekarang ini banyak isu yang beredar tentang melemahnya nilai rupiah terhadap dolar. Oh ya, pendapat Mas Widi ini selaku pakar ekonomi. Gimana ini kondisi rupiah baik. saat ini? Menurut saya dengan semakin melemahnya nilai rupiah terhadap dolar, maka kondisi dari Indonesia untuk bersaing di kancah global semakin mengkhawatirkan. Dan tentu saja hal ini sangatlah merugikan jika tidak segera dilakukan tindakan darurat. Gitu, Mas Febi. Oke. Apakah kondisi melemahnya rupiah ini bisa dihindari? Kemudian menurut Mas Widi cara menguatkan nilai rupiah agar kembali berjaya seperti zaman Soeharto ini seperti apa? Baik. Cara termudah untuk mengatasi sekaligus mengurangi dampak dari melemahnya rupiah dengan menghindari faktor-faktor penyebabnya. Adapun faktor yang menyebabkan lemah rupiah juga ada banyak dan semuanya bisa muncul dari dalam maupun luar negeri. Begitu Mas Febi. Oh, bisa dijelaskan? Baik, untuk Cara faktor dari ya. dalam maupun luar negeri. Baik, untuk faktor dalam negeri, salah satunya adalah kondisi perekonomian yang kurang mapan.
spekulasi pasar finansial, krisis keuangan, hingga ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, banyak pelarian investor juga turut pengaruh melemahnya nilai rupiah. Seperti yang sudah kita tahu, kebanyakan investor yang ada di Indonesia berasal dari asing, gitu Mas Febi. Oke, luar biasa paparan Ya. tentang isu melemahnya rupiah dari Mas Widi. Mungkin itu aja Mas ya, ada yang disampaikan lagi? Segitu saja Mas Febi. Oh, segitu saya luar biasa. Ya tepuk tangan untuk Mas Widi. Oke, kita masuk ke sesi terakhir. Narasumber terakhir yang akan membawakan isu-isu hangat terkait seputar masalah agama. Yaitu yang akan disampaikan oleh Mas Galan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mas Galan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Febi. Isu yang saya angkat tentang agama, yaitu gegernya promo alkohol dari Holy Wings. Holy Wings membuat gaduh publik usai menggelar promo alkohol untuk pengunjung bernama Muhammad dan Maria. Sehingga hal tersebut menuai reaksi publik, protes besar-besaran, dan demo kepada Holy Wings, dan dilaporkannya pihak Holy Wings kepada pihak berwajib. Seperti itu, Mas Fidi. Diskon untuk yang bernama Muhammad dan Maria. Betul sekali. Keren sekali. Tanggapan Mas Galan apa itu terkait promosi tersebut? Tanggapan saya, wajar masyarakat merasa marah ya, karena yang saya ketahui mengenai dua nama tersebut merupakan nama besar dan nama yang dihormati di kepercayaannya masing-masing, sehingga hal tersebut menuai reaksi kemarahan dari publik. Jadi tanggapan saya, pihak Holy Wings harus mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada masyarakat, terlepas dari faktor kesengajaan atau tidak sengajanya mereka, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hukum. Seperti itu, Mas. Secara tidak langsung promosi tersebut bisa memecah persatuan dan kesatuan umat beragama, Mas ya, terutama ya Muslim maupun Nasrani. Ya, hal tersebut betul sekali. Gimana? Ya, menurut Mas Galan, cara memelihara persatuan dan kesatuan antara umat beragama seperti apa versi Mas Galan? Dari saya, kita memang tidak bisa sekedar hanya mengesampingkan perbedaan saja. Karena perbedaan ini nyata adanya, namun kita juga harus menanamkan rasa untuk saling toleransi antar sesama manusia. Tentunya kita juga harus saling menghargai, menghormati perbedaan yang ada, karena seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Oke, luar biasa. Terakhir nih pesan Mas Galan untuk seluruh penonton atau seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan Zoom ini. Pesan Mas Galan atau kesimpulan terkait isu-isu yang memecah belah persatuan umat beragama. Silakan sampaikan. Pesan saya, perbedaan bukanlah menjadi penghalang untuk bersatu. Justru karena perbedaan, kehidupan menjadi lebih berwarna, dan perbedaan adalah anugerah yang indah dari Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu bisa saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti." Seperti itu, Mas. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Galan. Terima Oke, kasih. kita masuk ke sesi terakhir. Kesimpulan dari 3 materi tadi yang telah dipaparkan oleh 3 narasumber yang akan disimpulkan, disampaikan oleh Mas Rian. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Ya, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk saya. Sangat menarik ya, Mas Feby. Di sini ada 3 narasumber kita dari berbagai 3 isu yang ada, yaitu tentang bully tadi, yang kedua tentang turunnya nilai rupiah, dan juga yang disampaikan Mas Galan tadi tentang adanya isu agama, yaitu ini lumayan lucu ya, terkait diskon untuk nama Muhammad dan juga Maria. Mungkin ada sedikit catatan ya yang dapat saya ambil. Yang pertama dari Mas Dimas tadi, masalah bully. Memang bully ini tidak bisa kita pungkiri, masih terjadi sampai saat ini. Mungkin faktor-faktornya seperti yang disebutkan tadi, kurangnya pengawasan dari guru, dan lain sebagainya. Sampai dampak yang disebabkan dari bully itu sendiri, yaitu trauma yang mendalam bagi korbannya. Sehingga perlu diadakan upaya-upaya agar mengurangi dari sisi bully tersebut. Contohnya seperti yang dikatakan Mas Dimas tadi, melakukan adanya layanan pengaduan. Yang masuk ke isu kedua, yaitu tentang turunnya nilai rupiah. Ini juga sangat menarik dibahas, bahwa dari runtuhnya era Pak Harto, mungkin bisa dikatakan nilai rupiah kita lumayan susah untuk naik. Bisa dikatakan krisis ekonomi di negara kita ini masih sampai saat ini, walaupun negara kita terus berproses untuk berkembang. Jadi menurut saya ya, untuk penonton juga, mari kita bersama-sama untuk membangun ekonomi negeri kita dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mendukung UMKM misalnya. Gitu ya. Untuk yang isu terakhir, yaitu tentang isu agama, adanya diskon ya di Holy Wings untuk nama Muhammad dan Maria. Mungkin ini terdengar lucu ya di masyarakat tentang terkait isu ini. Kita ambil sisi positifnya saja. Mungkin dari isu yang ada ini, kita bisa lebih menghargai perbedaan yang ada. Kita bisa lebih meningkatkan nilai-nilai toleransi kita, sehingga di dalam keberagaman ini kita tidak menimbulkan adanya perpecahan, melainkan dari adanya keberagaman ini, dari banyaknya suku dan agama, kita lebih bisa memupuk rasa persatuan, sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu memang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Feby, terkait 3 isu yang ada. Mungkin kita sekali lagi berikan aplaus untuk 3 narasumber kita. Yang bisa dilanjutkan Mas Feby. Ya, siap. Luar biasa tadi kesimpulan terkait 3 paparan materi yang telah dijelaskan oleh narasumber. Mudah-mudahan ada hikmah, ilmu, manfaat yang bisa diambil dari tanya jawab diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya selaku moderator dari awal sampai akhir. Kalau dalam membawakan acara ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, saya tutup. Assalamualaikum.